Yang ketiga, diharamkan menikahi wanita-wanita yang diharamkan karena persusuan. Ini sudah kita jelaskan tadi sebenarnya. Berdasarkan ayat tadi dan sebagaimana yang akan dijelaskan atau sudah kita jelaskan pada bab sesudahnya ya. Kalau masih ingat pertemuan yang terakhir, saya mempertemukan antara halaman 60-61 ini dengan halaman yang dijelaskan di halaman 68, 69 ya. Sampai pada saat itu kita jelaskan di halaman 72 ya, tentang masalah tidak bolehnya menikahi wanita yang disusui atau wanita sesusuan. Yang keempat, demikian pula tidak boleh menghimpun antara wanita dengan bibinya. Kalau tadi kan di ayat disebutkan tidak boleh menghimpun antara saudari sama saudarinya ya. Tapi juga sama tidak boleh himpun antara anak sama ibunya atau ponakan sama tantenya. Ini juga termasuk tidak boleh dalam poligami maksudnya. Ya, dalam poligami. Tapi di sini ada hukum perlu kita jelaskan. Kalau seseorang cerai sama istrinya, mertuanya nggak boleh dinikahi sama dia selamanya. Karena itu jadi mahram abadi. Tapi tante daripada istrinya atau saudari istrinya atau ipar dia berarti kan, itu boleh dia nikahi kalau dia cerai sama istrinya. Tapi selama dia masih status istri, maka tidak boleh digabung dengan saudarinya dan tantenya. Tapi kalau sudah cerai boleh atau meninggal. Seperti kasus waktu Nabi SAW menikahkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan Ummu Kalthum ya, setelah Ruqayyah meninggal ya, atau sebaliknya Ruqayyah meninggal, Ummu Kalthum dinikahkan oleh Nabi SAW. Karena ini tidak digabungkan. Satu meninggal dinikahkan sama adiknya lagi. Seperti itulah. Berdasarkan sabda Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor 5108. La yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Tidak boleh dikumpulkan antara wanita dengan bibinya dari pihak bapaknya, ammah. Dan tidak boleh juga wanita dari pihak bibi dari pihak ibunya atau khalah. Ini saya berharap teman-teman masih mengingat penyampaian saya dan ini diterapkan dalam kehidupan kita. Coba mulai sekarang kita terapkan bahasa-bahasa agama ini. Ya, memang dia bahasa Arab tapi bahasa agama kita. Jadi semua saudari ibu, tante dari ibu. Bahasa Arabnya itu khalah. Jadi kita panggil khalati. Misal, ibu anda namanya Maryam. Dia punya saudari Aisyah, Hafsah misal. Kita panggilnya Khalati Aisyah, Khalati Hafsah gitu loh. Terapkan itu. Karena memang kalau ibu kita meninggal, yang paling berhak kita bakti adalah khalah, saudarinya ibu. Karena Nabi SAW mengatakan al-khalatu bimanzilatil tante dari ibu itu pengganti ibu itu sendiri. Jadi kalau ibu antum sudah meninggal, saudari kandungnya ibu itu penggantinya dia. Antum berbakti sama ibu itu. Kalau saudari dari ayah, tante dari ayah, yang biasa kita di Indonesia panggil semua tante, gitu kan? Itu istilahnya ammah. Kita bilang ammati. Misal ayah antum namanya Abdullah, ya, kemudian dia punya adik namanya Khadijah. Dia punya adik juga namanya Fatimah misalnya. Maka antum panggil ammati Khadijah, ammati Fatimah, gitulah. Beda tadi dengan saudari ibu khalati, ya. Ini beda istilah. Karena kalau meninggal ibu, yang harus antum bakti di antara tante-tante nomor satu adalah saudarinya ibu. Khala tadi. Gitu. Begitu juga dengan kaum laki-laki. Kalau ayah kita meninggal, pengganti ayah adalah saudaranya ayah. Om tapi dari ayah. Istilahnya am. Biasa orang Arab Indonesia juga panggil ammi. Misal ayah antum namanya Abdullah, meninggal. Ada adik-adiknya laki-laki, ada Usama, ada siapalah gitu ya, nama-namanya misalnya Yusuf, ada Ishak misalnya. Maka ini semua antum panggil ammi. Ammi Yusuf ya, ammi Ishak, ammi gini itu. Ini yang antum harus bakti kalau ayah antum meninggal. Nanti pengganti ayah langsung. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu, karena ayahnya meninggal, dia masih kecil, Abu Thalib, dan tidak sempat masuk Islam. Tapi ada pamannya namanya Abbas radhiyallahu anhu. Masuk Islam Abbas. Karena Nabi SAW punya 6 orang, kurang lebih 4 orang dari paman Nabi yang hidup di masa kenabian. 2 beriman, 2 kafir. Yang kafir ini adalah Abu Talib, ayahnya Ali bin Abi Thalib. Yang kedua Abu Lahab, yang Allah sebutkan dalam surah Al-Masad, tabbat yada
Abi Lahabin Watab. Ya. Ini kafir mereka. Mereka dapat fase kenabian tapi mereka tidak beriman. Ada 2 orang beriman, paman Nabi. Hamzah, pemimpin para syuhada, dan Abbas. Nah, Abbas ini pamannya Nabi. Pamannya juga Ali bin Abi Thalib. Nah, dalam sebuah riwayat dikatakan Ali bin Abi Thalib sebagai bentuk bakti kepada ayahnya, karena ayahnya sudah meninggal, maka dia setiap hari ketemu sama Abbas. Dan selalu duduk dekat pahanya, paman ridholah denganku, maafkanlah aku, untuk mendapat baktinya. Jadi kalau ayah kita meninggal, dari om-om ini, saudaranya ayah. Yang kita prioritaskan, baru saudaranya ibu. Laki-laki, om dari ibu. Gitu kan? Berarti posisi syar'inya, pengganti ayah, saudara laki-lakinya, pengganti ibu, saudari perempuannya. Baru datang setelah itu, saudari ayah dan saudara ibu. Faham gak ini? Allahu alam. Baiklah. Kemudian selanjutnya, dikatakan dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, lalu diperlihatkan kepada kami bahwa bibi ayahnya dari pihak ibu mempunyai status kedudukan yang sama. Kita masuk ke yang kelima, wanita yang diharamkan bagi suaminya setelah talak ketiga. Ini juga nggak boleh nikah lagi dan tidak dihalalkan untuknya hingga menikah dengan suami selainnya dengan pernikahan yang wajar, bukan tahlil. Saya sedikit jelaskan masalah ini. Pernah dengar nggak istilah al-muhallil dan muhallal lahu? Pernah dengar nggak? Hah? Sebenarnya sudah saya singgung, tapi kebiasaan di pengajian belum, lupa apa. Ada hadis Nabi SAW berbunyi, Allah melaknat al-muhallil dan muhallal lahu. Al-muhallil adalah laki-laki yang diminta jasanya untuk menikahi seorang wanita yang diceraikan. Misalnya dia si A statusnya, ada temannya B. B ini menceraikan istrinya. Karena dia ceraikan sampai 3 kali, saya ceraikan kamu, sampai 3 kali, berarti tolak bayin namanya. Nggak boleh lagi kembali dia. Caranya kalau dia mau kembali sama istrinya harus nikah sama laki-laki lain. Tapi pernikahan normal, betul-betul pernikahan benda, mau membangun rumah tangga, terus cerai sama suami kedua, baru terbuka variabel untuk kembali dengan mantan suami pertama. Kalau ini direkayasa, misal si B, dia sudah ceraikan istrinya 3 kali lalu dia menyesal. Kemudian dia datang sama temannya si A, tolong nikahi istri saya. Tapi cuma rekayasa. Akad nikah sah, ada mahar, semuanya iya, ada saksi. Tapi setelah akad nikah, langsung dia bilang saya ceraikan kamu. Supaya kembali pada suaminya yang pertama. Ini haram hukumnya. Ini nggak boleh. Ya. Kecuali si perempuan ini betul-betul dia diceraikan. Setelah cerai, lalu dia menikah sama laki-laki lain, niat ingin membangun rumah tangga dengan suami keduanya, ternyata gagal juga, cerai lagi, lalu dia kembali kepada mantan suami pertama, baru boleh. Jelas nggak ini? Baik. Ini namanya nikah tahlil. Ya, ini tidak boleh dalam Islam, dilarang itu. Makanya teman-teman di sini laki-laki terutama bertakwa kepada Allah SWT. Jangan mudah ucapkan kalimat cerai, kecuali darurat sekali. Kalau betul-betul wanita ini sudah nusyud, membangkang, sudah kita nasihatin, berulang tidak mau dengar, sudah kita nasihatin, sudah doakan, sudah luruskan, tetap melakukan kesalahan yang kita anggap itu fatal, pelanggaran agama, ya sudah. Ya. Maka kita boleh menceraikannya. Itu pun kalimat cerai mahal. Ucapkan 1 kali, saya ceraikan kamu misalnya. Jangan langsung, saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu. Main-main. Karena kata Nabi SAW, sungguh sesuatu itu pasti terjadi di 3 hal. Di pernikahan, di perceraian, dan dirujuk kembali lagi. Jadi nggak boleh misalnya saya punya teman, saya bilang sama teman saya, misalnya saya punya anak laki-laki, dia punya anak perempuan, saya mengatakan nanti kalau anak kita besar kita nikahkan ya. Kalau dia bilang iya, terikat nih anak-anak. Nanti sampai kita tanya, dulu ayah pernah jodohin kau sama si fulana, mau nggak? Oh saya nggak mau, itu batal. Makanya nggak boleh kita main iya-iyakan gitu. Pernah ada orang begitu. Ya, bilang sama istri saya, nanti anak kita besan ya, nanti anak kita menikah. Sebelum istri saya jawab, saya bilang jangan dijawab dulu. Karena kalau kamu bilang iya, ini seakan-akan anak kita terikat. Nggak boleh. Nanti kalau mereka dewasa kita pikirkan, sekarang nggak boleh jodoh-jodoh ini. Karena di Indonesia ini sering terjadi ya. Ini sama fulan, ini sama fulan, ini fulan. Saya juga di keluarga dulu pernah begitu masa kecil, dijodoh-jodohin. Nanti kamu sama ini, kamu sama ini. Kita nggak tahu ini, padahal sebenarnya secara syar'i nggak boleh terikat. Yang kedua, cerai. Kalau ada laki-laki bilang, kalau kau keluar pintu ini saya ceraikan,
Kalau kau masuk saya ceraikan. Maka perempuan itu harus cari pintu lain. Supaya nggak diceraikan. Begitu. Saking tidak bolehnya main-main gitu. Yang ketiga rujuk. Rujuk itu kembali di masa iddah. Kalau laki-laki masih menceraikan istrinya 2 kali. Misal dia bilang saya ceraikan kamu. Jatuhlah tolak 1. Allah mengatakan at-talaku marratan. Cerai itu 2 kali saja yang boleh kembali. Misal 2 tahun lagi dia ucapkan lagi saya ceraikan kamu. Berarti sudah 2 kali. Nah di sini mereka masih bisa kembali. Tapi kalau dia sudah ucapkan yang ketiga kali, saya ceraikan kamu, maka nggak boleh lagi kembali. Nah kalau masih 2 kali masih bisa rujuk namanya. Nah rujuk ini kalau masih dalam masa iddah, 3 kali masa haid, boleh kembali tanpa akad nikah. Misalnya saling memaafkan, biologis dan segala macam. Tapi kalau sudah lewat masa iddah, akad nikah baru. Seperti itulah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam surah Al-Baqarah 230, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Fa in talaqaha fala junaha 'alaihima an yataraja'a in dhanna an yuqima hududallah. Al-ayah. Kemudian jika suami mentalak dalam kurung sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga si perempuan kawin atau nikah dengan suami lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, suami yang keduanya, maka tidak ada dosa bagi keduanya atau bekas suami yang pertama dengan istrinya untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan menjalankan hukum-hukum Allah. Yang keenam, orang yang sedang berihram tidak boleh menikah. Antum kalau lagi umrah, lagi haji, masih pakai baju ihram nggak boleh akad nikah. Kecuali selesai umrah atau hajinya boleh. Kalau orang mau nikah di Mekah misalnya, kan ada orang-orang kita pergi ke Mekah terus akad nikah di sana, itu boleh saja. Si perempuan itu berangkat sama mahramnya, laki-laki juga misalnya, lalu kemudian mereka setelah selesai umrah, mereka akad nikah di sana, mungkin melapor dengan kedutaan kita atau seperti apalah mekanismenya, itu boleh saja, gitu kan. Tapi kalau lagi ihram tidak boleh. Termasuk masalah lamaran pun tidak boleh. Tidak boleh melamar, tidak boleh dilamar, ya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, al-muhrimu la yankihu wa la yakhtub. Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah dan tidak boleh meminang. Hadis riwayat Muslim nomor 1409. Selanjutnya yang ke-8. Yang ke-7 ya. Tidak boleh menikahi wanita yang masih bersuami. Tidak boleh menikahi wanita yang masih berstatus istri atau masih bersuami. Iya. Dan tidak boleh menikahi wanita pezina. Pelacur enggak boleh. Kecuali sudah taubat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina pula. Pelacur, perempuan dinikahi oleh laki-laki yang pelacur juga, wa naudzubillah. Atau perempuan yang musyrikah. Dan perempuan yang berzina, pelacur, tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina pula. Dan atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang beriman. Ini tentang pengharaman menikahi wanita pelacur kecuali sudah taubat ya. Kalau masalah menikahi wanita yang masih berstatus ya, suami, ini sudah jelas karena dalam Islam tidak ada poliandri kecuali dia sudah diceraikan. Karena hukum syar'inya wanita yang dalam masa iddah saja tidak boleh dinikahi, apalagi kalau masih jelas status istrinya. Karena wanita kalau dalam masa iddah, masa dia waktu diceraikan oleh suaminya sampai 3 kali masa haid itu masih berstatus istri. Sampai ulama mengatakan kalau seandainya ada laki-laki menceraikan istrinya masih tolak raj'i, cerai yang boleh kembali. Ya, 1 kali atau 2 kali, dan di masa iddah 3 kali masa haid ternyata si laki-laki meninggal dunia. Si suami yang menceraikan, tapi istrinya masih masa iddah, berarti istrinya termasuk ahli waris. Karena masih dianggap dia istri sampai selesai masa iddah. Kecuali kalau sudah 3 kali dia ceraikan, maka ini berbeda hukumnya. Jadi makanya teman-teman kalau mau menikah sama janda hati-hati. Bahasakan baik-baik, pastikan. Sudah cerai belum? Iya, karena pernah ada kasus itu ya. Saya tahu betul orangnya. Dia datang pada saya, dia tanya, kebetulan teman saya. Dia bilang, Khalid,
apa hukumnya seorang laki-laki menikahi wanita yang masih status istri? Saya bilang haram dalam Islam, tidak boleh. Kecuali dia sudah diceraikan sama suaminya gitu kan. Terus dia bilang bagaimana kalau laki-laki itu tidak tahu? Tetap batal pernikahannya dan tidak boleh dilanjutkan. Ternyata setelah itu baru dia bilang, itu kasus saya. Dia bilang ini istri yang saya nikahi sekarang, ternyata dia setiap waktu tertentu dia pamit sama saya, dia pergi. Alasan mau ketemu keluarganya. Satu waktu karena sering terjadi saya ikuti dari belakang, ternyata saya temui dia ketemu dengan seorang laki-laki. Maka saya pergoki, ternyata itu masih suami dia. Dan suaminya tahu, istrinya hanya sekedar untuk ngumpulin duit saja. Gitu kan. Itu terjadi. Maka harus hati-hati. Jadi pastikan dia sudah diceraikan sama suaminya, udah lewat masa iddah, baru antum nikahi. Itu juga dengan wanita yang meninggal suaminya harus 4 bulan 10 hari. Selanjutnya yang ke-8 adalah diharamkan menikah lebih dari 4 wanita kalau orang poligami. Maksimal 4. Ya. Walaupun di sini mungkin masih setengah saja masih banyak yang belum punya gitu kan. Tapi dalam Islam boleh, kalau punya 1 boleh menikah 2, boleh menikah 3, boleh menikah sampai 4. Karena Allah SWT menghalalkan itu. Dalam surah An-Nisa Allah jelaskan itu. Surah An-Nisa ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Maka kawinilah wanita lain yang kamu senangi 2, 3 ataupun 4. Syekh bin Baz rahimahullah mengambil dari potongan ayat ini bahwasanya asal dari pernikahan adalah poligami. Asal pernikahan poligami. Karena Allah mengatakan nikahilah wanita 2, 3, 4. Lalu Allah lanjutkan kalau kita baca lanjutan ayatnya fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum. Kalau kalian takut tidak bisa adil baru 1. Ya. Maka ada hukum itu. Di sini Syekh bin Baz dikatakan oleh penulis pernah ditanya tentang menikah dengan wanita kitabiyah, Nasrani atau Yahudi. Apakah Islam membolehkan menikahi wanita kitabiyah pada saat seorang muslim berada di negeri Kristen dan dia membutuhkan orang yang memperhatikan kehidupannya serta khawatir melakukan penyimpangan? Maka beliau menjawab boleh menikahi wanita kitabiyah jika wanita tersebut memelihara diri lagi bukan pezina. Karena Allah mensyaratkan hal itu pada wanita-wanita yang menjaga kehormatannya. Jika wanita kitabiyah ini diketahui memelihara dirinya dan jauh dari sarana-sarana kenistaan, maka Allah membolehkan hal itu dan dia menghalalkan wanita-wanita dan makanan mereka untuk kita. Tapi di masa sekarang ini, berbagai dampak buruk dikhawatirkan akan menimpa pria muslim yang menikahi mereka. Sebab ada kalanya mereka mengajaknya kepada agama mereka. Atau hal itu menyebabkan anak-anaknya menjadi Nasrani. Bahayanya sangat besar. Dan yang terbaik untuk kaum muslimin ialah tidak menikahinya. Karena wanita kitabiyah pada umumnya tidak terhindar dari perbuatan nista. Dan dikhawatirkan akan mengatasnamakan padanya anak-anak dari pria lainnya. Sikap paling hati-hati bagi seorang mukmin meskipun yang nampak bahwa wanita itu tidak berzina dan memelihara diri ialah tidak menikahinya dan berusaha semaksimal mungkin untuk menikahi wanita muslimah atau mukminah, muslimah dan mukminah. Tapi tidak mengapa jika memang membutuhkan hal itu sehingga dia dapat memelihara kemaluannya dan memelihara pandangannya dengannya. Di samping itu dia berusaha untuk mengajaknya kepada Islam serta berhati-hati terhadap keburukannya dan upayanya untuk menyeret dirinya atau menyeret anak-anaknya kepada kekafiran. Saya melihat tadinya ini syarahnya kepada yang sebelumnya ya tentang masalah menikahi ahli kitab. Tapi tentang masalah menikahi wanita lebih daripada 4 ini pernah terjadi. Ada sebuah riwayat Bukhari bahwasanya ada seorang masuk Islam, dia punya 10 istri. Sebelum masuk Islam gitu ya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengizinkan beliau untuk memilih 4 orang. Tidak boleh lebih. Sisanya diceraikan. Berarti menandakan tidak boleh lebih dari 4. Ya. Dan tentu kalau kita perlu adil dalam menyebutkan masalah poligami ini. Karena dari satu sisi di zaman kita sekarang dibenci. Karena dianggap oleh para kaum wanita itu adalah kerugian bagi mereka, gitu kan? Di sisi yang lain, banyak laki-laki yang mengikuti fitrahnya, dia mau poligami, tapi dia tidak bisa melakukannya. Atau dia tidak bisa terang-terangan, istrinya masih menolak, tidak bisa dapat izin, maka dia sembunyi-sembunyi melakukannya. Maka kita akan menjelaskan jalur tengah. Yang pertama, fahami teman-teman sekalian yang mau berpoligami ini, bahwasanya itu adalah perintah agama, ibadah. Maka diniatkan ibadah. Kapan seseorang poligami itu riya,
Istrimu berapa? Satu, saya dua. Gitu. Berbangga-bangga gitu. Mirip dengan, kau sholat malam nggak? Saya tadi malam sholat malam. Nah, mirip gitu. Kau sedekah nggak? Bantu Masjid Nurullah. Saya bersedekah misal gitu. Nah itu riya. Kapan orang cuma membangga-banggakan begitu, bisa rusak poligaminya. Karena dia riya. Maka itu ibadah. Yang kedua, poligami itu adalah bab tertinggi dalam bab nikah. Nggak semua orang bisa lakukan. Tidak mungkin orang masih SD dikasih kurikulum kuliah. Gagal dia. Baik pemahamannya, wawasannya, ya, wacananya semua tidak bisa. Belum menjangkau itu. Maka dia harus bertahap untuk sampai ke situ. Jadi dia harus paham ini bab tertinggi dalam bab nikah. Jangan sampai dia salah gunakan. Mirip kalau dalam bab sholat itu, bab sholat tahajud, sholat istikharah. Ini sunnah memang. Tapi dalam pelaksanaannya, ini sesuatu yang berat. Tidak semua orang. Jadi kalau orang tidak pernah sholat qobliyah, sholat ba'diyah, terus tiba-tiba dia ada masalah untuk bilang istikharah aja. Mustahil dia istikharah. Istikharah itu orang yang betul-betul sudah terbiasa kerjakan sunnah, dia level tinggi, baru dia bisa lakukan. Seperti itulah. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita harus paham ini adalah level tertinggi dalam ibadah, maka kita butuh tahapannya. Gitu kan? Tahapan-tahapan. Kalau ada ikhwan ditanya sama saya, Ustaz saya mau poligami, kan Islam bolehkan laki-laki. Saya tanya, poligami jangka pendek atau jangka panjang? Kok begitu Ustaz? Iya, karena kalau jangka pendek, seperti yang banyak laki-laki lakukan, dia nggak mau ucapkan ke istrinya, kemudian dia langsung saja menikah sama wanita yang dia sukai, lalu dia sembunyikan. Dia berpikir dia bisa sembunyikan, nggak mungkin. Satu waktu akan ketahuan. Dan kalau ketahuan nanti cuma dua opsi. Dia cerai, pilih salah satunya, atau dia pertahankan dalam kondisi martabatnya bisa hancur. Karena dicaci maki, disalahin segala macam, apalagi kalau ada campur tangan keluarga istri dan seterusnya gitu kan. Nah ini kenapa? Karena tidak ada persiapan. Tidak ada persiapan. Mirip orang pergi haji terjun bebas saja. Belum tahu di mana Arafah, mana Muzdalifah, mana rukun-rukun haji, mana yang membatalkan haji, tidak tahu, main lakukan saja. Kan jadi salah, ngaco semuanya. Makanya harus ada manasik, penjelasan. Harus ada jelas mana ini jalur perjalanan seperti apa, mana yang wajib diskala prioritaskan, mana yang sunnah. Maka itu nanti di nomor duakan dan seterusnya gitu ya. Oleh karena itu kita pilih poligami yang jangka panjang. Prosesnya adalah yang pertama, si laki-laki ini harusnya memang berniat antara dia sama Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia akan berpoligami, gitu kan? Ya Allah saya ingin berpoligami, mudahkanlah itu. Apapun yang aku butuhkan dari keimanan, dari ilmu, mudahkanlah ya Allah, gitu kan? Kemudian dia menjadikannya sebagai sebuah target dalam hidupnya, sehingga selalu ya dia ada target. Target ini misalnya 3 tahun, 5 tahun lagi, bukan buru-buru. Tahapan ketiga, dia melibatkan dirinya dan istrinya dalam ilmu-ilmu agama, sehingga pemahaman agama itu sangat kental. Jadi pada saat juga membahasakan pada istri karena pemahaman agamanya sudah tinggi, maka dia mudah menerimanya. Karena wanita umumnya pakai perasaan, laki-laki kan pakai akal. Kita laki-laki ini kalau sudah tahu keutamaan sholat malam, begitu kita bangun sholat malam ngantuk, kita masih menggunakan akal, ya sudah besok aja saya sholat malam. Kalau perempuan tidak seperti itu, tersentuh secara perasaan, gitu kan? Maka otomatis kalau dia tersentuh dengan keimanan, biar dia capek dia bangun sholat malam. Maka dudukkan dalam majelis ilmu, disentuhkan secara keimanan, sehingga dalam 3 tahun, 5 tahun ke depan itu betul-betul mapan sekali untuk bisa memulai poligami. Dan insya Allah innamal a'malu binniyat. Allah akan mudahkan orang yang cocok untuk itu gitu ya. Maka dengan cara seperti ini akan sehat nanti. Poligami terjadi sehat. Yang kedua, yang ketiga itu akan sehat berjalan tentunya. Dan ini cara Allahu a'lam yang paling mudah untuk tidak merusak citra poligami dalam Islam. Dan kalaupun sudah dilakukan sebagaimana sudah dijelaskan, tidak boleh lebih daripada 4. Ya, maka maksimal 4 gitu ya. Allahu a'lam.